sekarang kita belajar mengenai dinamika penduduk Afrika. Sebelumnya kita sudah belajar ya dinamika penduduk di benua Asia, Amerika, dan Eropa. Sekarang kita bahas sekaligus penduduk di benua Afrika dan juga benua Australia. Nah, sekarang kita bahas mengenai jumlah penduduknya. Tahun 2015 jumlah penduduk di benua Afrika itu mencapai 1.171.000.000 jiwa. Nah, angka ini memiliki pertambahan yang cukup banyak. Pertambahan penduduk di benua Afrika ini termasuk banyak karena seperti yang sudah kita pelajari ya, pertambahan penduduk itu atau pengurangan penduduk itu didapat dari kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Kalau kita lihat angka kelahiran di benua Afrika ini 36 tiap 1000 penduduk. Jadi dalam 1000 penduduk itu pasti ada pertambahan 36 jiwa. Terus angka kematiannya 10 jiwa tiap 1000. Jadi maksudnya 36 kurang 10 berarti ada 26 pertambahan tiap 1000 jiwa. Jadi ini angka yang cukup besar ya. Tapi kita lihat lagi yang lain. Nah, laju pertumbuhannya itu tinggi 2,5% per tahun. Tapi angka migrasinya itu negatif. Artinya tidak ada penduduk yang ada itu penduduk Afrika bermigrasi ke benua lain. Mereka kebanyakan keluar out, tapi tidak ada yang pindah ke dalamnya. Atau yang penduduk yang keluar dibandingkan penduduk yang masuk, itu lebih banyak penduduk yang keluar. Nah, itulah yang menyebabkan laju pertumbuhannya itu sangat tinggi, 2,5% per tahun. Bayangkan penduduk di benua Afrika itu bertambah tiap tahun, padahal benua mereka ini bisa dibilang benua yang sangat cukup miskin ya. Nah, sekarang kita perhatikan di mana saja sebaran penduduk benua Afrika yang banyak itu. Nah, kalau kalian lihat di peta ini di halaman 69 yang berwarna merah terang, itulah yang padat penduduknya. Nah, kalian bisa lihat di sini kebanyakan di pinggiran ya. Kemudian ada juga di sini. Jadi kebanyakan di pinggir ini yang padat penduduknya. Nah, bagaimana dengan kualitas penduduknya atau Human Development Index-nya? Jadi berdasarkan kriterianya itu mereka tidak ada satu negara pun yang tergolong sangat tinggi. Jadi tidak ada yang sangat tinggi. Ini tidak ada. Nah, paling dia masuk kategori tinggi yaitu Aljazair dan Tunisia. Terus yang masuk sedang Mesir dan Afrika Selatan dan Namibia. Padahal Afrika Selatan ini termasuk banyak bule di sini karena waktu itu di situ banyak orang Eropa. Kemudian yang rendah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Itulah kondisi di benua Afrika. Makanya kita lihat juga kalau di TV-TV di sana banyak kelaparan kan, karena benuanya itu banyak yang gersang, jadi pertanian susah di sana. Nah, sekarang kita masuk ke komposisi penduduk. Seperti yang kita tahu ya, mayoritas penduduk di benua Afrika itu adalah berkulit hitam. Tapi ini kenapa dibuat negro? Karena mereka kalau kita bilang negro ini cenderung rasis bagi mereka, sama seperti kalau kita menyebut
kata keling. Jadi itu sebenarnya kata-kata yang tidak bagus diucapkan, karena kalau mereka dengar kita bilang seperti ini negro, mereka biasanya sakit hati karena itu mengandung dia ada negatifnya dari kata-kata itu. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini adalah 4 ras yang ada di benua Afrika, dan kebanyakan itu yang pertama ini negro atau kulit hitam ya, kemudian Kaukasoid, keturunan Arab, dia di Afrika Utara, kemudian Kaukasoid ini kebanyakan di Afrika Selatan, dan suku pribumi ini di pedalaman. Nah, itu untuk komposisi penduduknya. Nah, untuk di bagian budaya atau bahasa, dia memiliki keberagaman karena banyaknya imigran tadi. Imigran yang masuk itu dari Arab. Nah, untuk agama cukup variatif ya di Afrika ini. Misalnya di Afrika Barat dan Utara itu Islam, tapi di Afrika Selatan itu kebanyakan agama Kristen, tapi di Afrika Tengah itu kebanyakan animisme. Jadi mereka ini bisa dibilang menganut berbagai macam agama. Nah, dari segi budayanya tadi kita udah bahas mengenai agama. Nah, kalau seninya kita sudah tahu ya, seni di Afrika itu sangat kaya. Nah, ini adalah ada contohnya, tari domba, tari limbo. Jadi banyak tari-tarian di sana, tari-tari daerah-daerah tertentu. Nah, ini untuk keragaman bahasanya. Nah, kebanyakan di sana katanya bahasanya Arab, Swahili, dan Hausa. Kalian bisa lihat juga ini banyak ada di bagian Afro-Asiatika ada 200 bahasa, Nilo-Saharan 140 bahasa, terus ada juga ini Sahara 1000 bahasa, terus Khoisan Afrika Selatan 30 bahasa. Jadi ada 1300 lebih bahasa yang terdapat di Afrika ini. Karena itu tadi mereka penduduknya banyak berpencar-pencar, jadi bahasanya juga beragam. Terus kita lihat lagi dari segi apa ini? Nah, sudah habis ya mengenai benua Afrika. Sekarang kita bahas yang terakhir, penduduk Australia. Nah, Australia ini menarik ini. Ini negara yang kaya dengan tingkat Human Development Index yang sangat tinggi. Tapi walaupun dia negara kaya, pertumbuhan penduduknya itu sangat sedikit. Bayangkanlah hanya 3,5 juta jiwa dalam 10 tahun. Jadi penduduk mereka ini sangat kecil. Bayangkan kalau misalnya di total seluruh penduduk di benua Australia itu dengan penduduk di Pulau Jawa masih lebih banyak lagi penduduk di Pulau Jawa. Nah, jadi penambahan ini didapat dari 13 kelahiran, 7 dikurangi 7 kematian. Jadi hanya berapa ini? 6. Tapi sumbangan terbesarnya itu dari sini, dari migrasi angka 8. Jadi banyak orang-orang yang mau bermigrasi ke negara Australia ini. Kenapa? Karena negaranya itu tadi sangat kaya. Jadi banyak orang yang mencari pekerjaan di sana. Dan satu lagi, di Australia ini tadi kan penduduknya sedikit,
Jadi mereka terbuka terhadap penduduk asing yang ingin menjadi warga negara di benua Australia. Begitulah dia. Terus apa lagi yang kita bahas? Nah, sebaran penduduknya itu katanya lebih banyak, 85% tinggal di kota-kota kecil dan kota-kota besar yang ada di tepi pantai. Karena benua Australia ini benua paling kecil dan dia dikelilingi lautan ya. Nah, inilah dia sebaran penduduknya. Bayangkanlah ini. Hanya pinggir-pinggirnya aja, paling yang ramai di sini, di daerah ibu kota. Terus, nah seperti yang Mbak bilang tadi, kualitas penduduknya ini sangat tinggi. Bayangkan harapan hidupnya itu 82 tahun. Banyak di sana orang-orang berusia 82 tahun bahkan lebih. Beda sama di Indonesia, 60 tahun sudah banyak yang meninggal dunia. Nah, sekarang untuk komposisi penduduknya, karena sebagian besar itu adalah ini dari Eropa, makanya mereka 92% itu adalah ras Kaukasoid. Walaupun penduduk aslinya yaitu aborigin hanya di bawah 1%. Jadi mayoritas penduduk mereka itu dari Eropa, yaitu dari Inggris, Irlandia, Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Jadi sebagian kecilnya itu dari Cina dan India. Nah, budayanya ini sangat beragam. Jadi budayanya itu dapatnya dari penduduk lokal yaitu aborigin tadi dan penduduk dari Eropa. Tapi katanya budaya Eropa lebih dominan. Kenapa? Karena lebih besar tadi penduduk Eropa yang pindah ke sana. Itulah penyebabnya di sana bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris. Nah, untuk agamanya yang mayoritas itu Kristen Protestan, disusul oleh Buddha, Islam, dan Hindu. Itulah untuk persebaran budayanya. Nah, pembahasan kita sampai di sini. Nanti untuk tugas IPS ke-6 Ibu sertakan linknya di bawah ya, silakan dikerjakan. Nanti kita akan evaluasi pertemuan selanjutnya. Oke, sampai jumpa.